Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing seberapa sih idealnya 1 hektar kita mendapatkan hasil kebun sawit kita. Nah, tentunya banyak sekali yang penasaran dan bertanya-tanya, apakah hasil dari kebun sawit kita ini bisa mencukupi dari kebutuhan kebun kita yang sudah kita keluarkan. Apakah nanti bisa berimbang atau ya kita rugi dalam berkebun kelapa sawit atau untung. Namun sebelumnya teman-teman, saya disclaimer terlebih dahulu. Seperti biasa, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang saya sharingkan, yang sudah saya alami dan saya bagikan kepada teman-teman. Semoga apa yang menjadi pembicaraan saya di sini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, teman-teman, sebenarnya berapa sih idealnya kebun kelapa sawit hasilnya dalam 1 hektar? Kalau kita mendengar dari brosur-brosur tentang benih-benih unggul, tentang beberapa varietas yang bisa dikatakan potensi per ton per tahunnya itu bisa mencapai 38 ton per tahun, bahkan ada yang mencapai 44 ton. Itu adalah benih yang bisa dikatakan benih sangat unggul. Jadi kalau dirata-ratakan dalam 1 bulan berarti kita hampir bisa mendapatkan 3 ton per hektar. Kalau saja kita akumulasikan per tahunnya 36 ton, berarti 1 bulannya bisa dirata-ratakan 3 ton. Apalagi kalau potensi tonasenya itu dicantumkan itu 40 ton, 44 ton, berarti dalam 1 bulan kita bisa mencapai hingga hampir 4 ton. Apakah hal tersebut bisa terjadi? Dan pada kenyataannya apa yang ada di lapangan kita sangat sulit untuk mencapainya. Apakah itu hanya pemasaran belaka? Bagaimana caranya kita mencapainya? Tentunya teman-teman, kalau kita ingin mencapai apa yang sudah dituliskan di dalam brosur tentang tonase, potensi tonase yang akan kita dapatkan, tentunya kita harus mencobanya sendiri dengan membeli benih yang sudah dipasarkan tersebut. Namun teman-teman, pada kenyataannya kita di lapangan tidak mendapatkan hasil yang sedemikian. Hal tersebut pengaruhnya disebabkan oleh apa teman-teman? Tentunya ya kita tidak menggunakan benih yang berbrosur hingga 44 ton. Itu yang pertama. Kebanyakan dari kita hanya menggunakan benih yang biasa-biasa saja. Jadi kita tidak bisa membandingkan apakah yang punya kita ini bisa mencapai tonase seperti yang dituliskan di dalam benih tersebut. Dan banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam berkebun kelapa sawit. Masih banyak sekali yang mengeyel saya, kebun saya menggunakan benih abal-abal dan mendapatkan dalam 5 hektar itu 4 ton. Dan tentunya teman-teman, kalau di rata-ratakan 5 hektar kita mendapat 4 ton, berarti dalam 1 kali panen kita dalam 1 bulannya kita tidak mencapai 2 ton ya, tidak mencapai 2 ton. Dan hal tersebut tentu jauh sekali dari potensi yang ingin kita dapatkan. Kalau kita akumulasikan 5 ton dibagi 4, tentunya hanya mendapat 8 kuintal, kurang lebih 8 sampai 9 kuintal. Berarti kalau dia rotasi 1 bulannya 2 kali, berarti hanya mendapatkan 16 kuintal atau 1 ton 6 kuintal. Dan tentunya itu sangat jauh sekali dari harapan kita yang kita menginginkan kebun kita itu menghasilkan hingga sampai 3 ton per bulan. Yang pertama kesalahannya adalah masalah penggunaan benih. Dan tentunya kita tidak bisa menuntut kebun kita harus menghasilkan tonase yang sedemikian karena kita tidak menggunakan benih yang sudah direkomendasikan. Dan tentunya teman-teman, kalau kita menggunakan benih yang biasa-biasa saja, menurut pengalaman saya, tonase yang bisa kita kejar itu dalam 1 kali panen per hektar itu minimal harus mendapatkan 1 ton per hektar. Itu tonase yang harus kita kejar. Kalau memang kita tidak mendapatkan
tonase 1 ton per hektar, tentunya kebun kita ini bisa dikatakan kebun yang tidak begitu produktif. Karena apa teman-teman? Secara logika saja, kalau dalam 1 hektar kita memiliki 143 batang, kalau kita kalikan ketika umur sawit kita sudah mencapai 7 tahunan, berarti per janjang itu bisa mencapai 10 kg. Kalau seandainya dalam 143 batang itu kita panennya per minggunya itu minimal kita rata-ratakan 100 batang per minggu dalam sekali panen atau 100 janjang. Dan tentunya kalau bisa kita kalikan satu janjangnya 10 kg, tentunya itu bisa mendapatkan 1 ton per hektarnya. Per 100 janjangnya itu kita mendapatkan 1 ton. Dan hal tersebut merupakan adalah sesuatu yang wajar-wajar saja dan tentunya itu bisa kita kejar. Jadi kalau kita rotasi 2 minggu sekali, dalam satu panen kita mendapatkan 1 ton saja, berarti dalam 1 bulan kita bisa mendapatkan hingga 2 ton. Dan hal tersebut tidak mustahil untuk kita dapatkan. Itu menurut pengalaman saya di sini yang sudah saya tanyakan dengan orang-orang dalam 1 hektarnya dapat berapa. Ada yang mendapat di bawah 1 ton, namun ada juga yang mendapat lebih dari 1 ton. Nah, saya dalami lagi, yang mendapat 1 ton itu syaratnya apa atau bagaimana dia bisa mendapatkan hasil hingga lebih dari 1 ton per bulannya per hektarnya. Ternyata memang benar yang mereka lakukan, perawatan yang dia lakukan dengan kebunnya itu lebih baik daripada mereka yang tidak merawat kebunnya secara maksimal. Dan tentunya benih yang digunakan oleh orang yang mendapatkan hingga lebih dari 1 ton per hektar itu memang benih yang memang jelas varietasnya memang yang benar-benar unggul. Jadi teman-teman, saya berbicara bukan untuk mempromosikan benih unggul, bukan, tapi menurut apa yang sudah saya ketahui dari teman-teman yang ada di sini, dari orang-orang yang di sini, mereka yang menggunakan benih unggul dan hanya menggunakan benih cabutan itu memang benar-benar ada perbedaannya teman-teman. Jadi tidak hanya sembarang saya bicara, tapi memang benar-benar sudah melalui beberapa riset-riset yang sudah saya lakukan sendiri, sudah saya tanyakan kepada teman-teman lainnya yang memang sudah menggunakan benih yang bagus. Memang hasilnya cukup berbeda teman-teman, bahkan hasilnya itu cukup lumayan signifikan. Jadi kalau kita bisa mengatakan bahwa apakah kita bisa mengejar 3 ton, tentunya bisa teman-teman. Yang penting syaratnya adalah kita memang menggunakan benih yang memang benar-benar bagus. Kalau seandainya kita sudah tanam dengan benih yang bagus dan ada beberapa batang yang memang hasilnya tidak bagus, ya segera diganti dengan benih yang lebih bagus. Dan harapan kita, benih-benih yang sudah tertanam dengan hasil yang tidak produktif itu harus segera diganti, dan harapannya adalah itu akan menjadi hasil yang bagus. Dan tentunya dari perhitungan tadi yang sudah saya simulasikan, tentunya kita bisa mengejar hingga hasil 1,5 ton per setiap kali panen. Jadi teman-teman, harapannya adalah kita mendapatkan hasil yang maksimal, tentunya dengan syarat kita melakukan perawatan dan penanaman secara maksimal. Dan banyak sekali faktornya teman-teman yang harus kita penuhi. Selain pemupukan, selain penggunaan benih, jarak tanam juga itu bisa mempengaruhi hasil yang akan kita dapatkan. Jadi teman-teman, mulai sekarang kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, tentu kita harus melakukan perawatan yang maksimal. Dan kesimpulannya, minimal kita mendapatkan berapa dalam 1 hektar, ya kita berusaha untuk mengejar minimal mendapatkan 1 ton per hektar setiap kali panen. Oke teman-teman, mungkin hanya ini sharing yang bisa saya lakukan, saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.